Perkenalkan, saya Farah Marani. Di sini saya menjelaskan tentang reduksi derivatif asam. Jadi reduksi derivatif asam ini adalah cara pembuatan aldehid dengan turunan asam karboksilat. Turunan asam karboksilat sendiri contohnya adalah asil klorida, kemudian ada juga ester, dan kemudian ada juga nitril. Nah, tiga-tiga ini merupakan turunan asam karboksilat. Kenapa kita menggunakan turunan asam karboksilat dan bukan asam karboksilat sendiri? Jadi alasannya adalah karena kalau misalnya asam karboksilat direduksi, dia akan mereduksinya itu menjadi alkohol primer dan bukan aldehid. Maka dari itu kita menggunakan turunannya biar bisa mereduksi menjadi aldehid. Nah, salah satu contoh mekanismenya itu adalah mereduksi alsil klorida menjadi aldehid. Nah, direduksinya ini dengan reagen berikut yaitu lithium aluminium terbutoksilhidrida, dan kemudian nantinya akan disusul dengan hidrolisis air sehingga menjadi aldehid. Nah, mungkin kita akan masuk saja ke mekanismenya, yaitu yang pertama, tahap pertama, atom litium ini akan menyerang atom oksigen karbonil karena alasan stabilisasi muatan. Jadi pada asil klorida ini, atom karbonil itu sangat elektrofilik karena atom oksigen dan atom karbon itu mereka tuh sangat elektronegatif. Nah, karena litium ini tuh mempunyai keelektronegatifan yang rendah atau kayak istilahnya dia itu bermuatan positif, maka dia akan tertarik kepada oksigennya. Dia akan tertarik kepada oksigen karena oksigen itu mempunyai elektronegatif yang tinggi. Nah, kemudian apa sih tujuannya pada tahap pertama ini? Maka pada tahap pertama uh, ini tuh bertujuan agar menstabilkan muatan dan mempersiapkan substratnya ini agar nanti tuh bisa diserang sama hidida. Nah, kemudian yang ke tahap kedua ini kemudian serangan dari hidida. Jadi atom hidrogen dari reagennya ini keluar dan dia akan menyerang ke oksigen juga, sehingga menyebabkan terbentuknya intermediate yang memiliki muatan negatif. Jadi eh, Jadi oksigennya ini akan menjadi bermuatan negatif dan litiumnya ini keluar. Karena litiumnya keluar, oksigennya muatannya negatif dan nanti akhirnya kita akan lanjut ke intermediate asam Lewis. Jadi reagennya ini akan akan berperan sebagai asam Lewis dan kemudian masuk menggantikan litium sehingga sehingga intermediate-nya itu jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Dan pada ini, kemudian pada intermediate yang ini tuh uh, akan mengalami eliminasi ion klorin. Jadi karena alu aluminiumnya ini masuk atau reagen aluminium ini masuk, maka oksigen ini akan membentuk lagi sebuah ikatan rangkap. Dia akan membentuk lagi sebuah ikatan rangkap dan karena C itu mempunyai batas tangannya itu 4, maka dia akan melepaskan klorin ya. Jadi dia akan melepaskan klorinnya sehingga terbentuklah produk sampingan klorin dan litium. Jadi klorin dan litiumnya itu lepas dan kemudian terbentuk akhirnya jadi intermediate atau senyawa kompleks terakhir. Nah, dari aluminium kompleks yang ini tuh kemudian kita akan kepada step terakhir yaitu menghidrolisis kompleks ini menjadi aldehid. Jadi kita menambahkan air pada senyawa kompleks ini dan akhirnya menjadi aldehid. Mungkin itu saja paparan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.